Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka kembali. Kita akan melanjutkan pelajaran kita walaupun secara online ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tematik masih di tema 4, di subtema 4, di pembelajaran 2 dan 3 insya Allah kita bahas ya. Nah, di sini ada teks ya yang berjudul Siti Demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Di malam harinya, ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat, ia harus memilih jajanan yang sehat, ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, tadi ya, teks tentang Siti tersebut ya, Siti demam. Seharusnya apa yang dilakukan Siti sebagai warga negara yang baik? Nah, kemarin kita sudah membahas ya, hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan walaupun qadarullah ya, sakit itu kita tidak tahu. Kalau misalnya kita yang menciptakan penyebabnya sendiri seperti ya jajan sembarangan atau main panas-panasan gitu ya. Nah, itu adalah penyebabnya. Tapi yang perlu diingat sebelum ke dokter, yaitu kita harus yakin terlebih dahulu ya bahwasannya sakit ini datang kepada kita atas izin Allah, dan Allah dengan adanya penyakit ini akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka untuk pertama kali kita harus juga meyakini yang menyembuhkan juga Allah. Jadi selain kita berobat, jangan sampai kita meyakini bahwasannya yang menyembuhkan itu adalah dokter obat ya. Itu hanya sebagai perantara ya. Itu hanya sebagai perantara. Jadi yang harus kita yakini adalah penyembuhnya adalah Allah. Boleh kita berobat, boleh kita ke dokter, tapi jangan lupa juga banyak berdoa karena Allah lah yang akan menyembuhkan kita melalui dokter dan obat yang diberikan dokter tersebut. Nah, maka setelah kita menjaga kesehatan ya, nah maka ketika kita sakit juga pun, walaupun kita sudah menjaga kesehatan, qadarullah kita sakit, maka kita akan mendapatkan hak kita. Apa itu haknya? Yaitu adalah fasilitas berobat. Ada puskesmas, ada rumah sakit, dan apalagi sekarang ada namanya BPJS. Ada namanya BPJS. Gratis ya, ada yang gratis, ada pun yang berbayar. Seperti itu. Nah, di sini ada masalah yang timbul ya, ada masalah dan ada juga saran yang harus kita berikan kepada Siti. Masalahnya apa? Yaitu adalah Siti kurang memperhatikan jajanannya atau memperhatikan merawat kesehatan tubuhnya. Maka sarannya adalah Siti, nah ini tadi yang diberikan oleh dokter. Ya, dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Sebaiknya Siti menjaga kesehatannya lagi. Nah, seharusnya. Nah, sebaiknya Siti banyak minum air putih hangat. Sebaiknya Siti memilih jajanan yang sehat. Sebaiknya ia juga harus rajin mencuci tangan, apalagi saat kondisi pandemi seperti ini ya, kita harus patuhi protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah memberikan peraturan, ayo jaga kesehatan ya. Terapkan 3M, pakai masker,
mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu bukan karena untuk menyulitkan kita, tapi untuk membuat kita lebih baik supaya tidak tertular virus corona seperti itu. Nah, tugasnya adalah kalian temukan pada teks yang tadi Siti demam, kalian bisa pause videonya nanti ketika lihat di YouTube, pause, kalian baca ulang, lalu kalian diskusikan dengan orang tua kamu, ya. Mana sih yang merupakan kewajiban dan mana yang merupakan hak sebagai warga negara. Lalu tulislah di buku tulis hasilnya, ya. Tulis hasilnya, kewajibannya apa saja, haknya apa saja. Paham tuh? Lalu setelah kalian menemukan hak dan kewajiban, maka tulislah masalah yang ada di teks tersebut. Boleh silakan diskusikan dengan orang tua kalian, ya. Masalahnya apa sih? Kok Siti bisa sakit? Nah, terus cara mengatasinya itu bagaimana? Ditulis juga. Jadi ada masalah, ada cara mengatasinya dengan memberikan saran. Ingat, perlu diingat kembali, dalam penulisan saran harus diawali dengan kata apa? Ya, sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Itu tiga dari itu ya, salah satunya dipilih. Untuk memberikan kalimat saran harus diawali dengan seperti itu. Dan jangan lupa, kenapa sih kita harus menggunakan kata-kata diawali sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya? Itu biar kita lebih terlihat sopan ketika menyampaikan sebuah saran. Kenapa kita harus sopan? Supaya saran kita bisa diterima dan dijalankan oleh orang tersebut. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Nah, itu kewajiban kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana dengan sebaiknya? Ya, seperti yang kita alami saat ini ya. Kalau misalnya kita masih bandel, ya, tidak menerapkan 3M, maka semakin banyak penularan virus COVID-19, ya, coronavirus disease 19, COVID-19. Nah, kan semuanya kan terhambat, perekonomian terhambat, seperti itu ya. Kita sudah merasakannya. Bagaimana sih akibat kita tidak menjaga kesehatan? Nah, siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa sih yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Maka kita harus memilih jajanan sehat. Apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Nah, ini coba kalian cari ya. Ini kalian seperti wartawan jadinya ya. Itu pertanyaannya banyak. Kalian bisa bertanya kepada orang tua yang lebih memahami ya. Karena untuk saat ini yang boleh kita ajak bicara ya, yang aman lah istilahnya, ya orang tua kita ya. Ya insya Allah orang tua kita mau tahu ya untuk kesehatan diri kita. Apa aja sih yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat ya? Mengapa sih kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatan? Nah, ini ditulis pertanyaannya, terus kalian wawancarai orang tua kalian. Kalau orang tua kalian menjawab apa, silahkan ditulis di buku tulis ya. Itu tugasnya, oke? Yang pertama adalah mencari hak dan kewajiban pada teks Siti demam, lalu tulis permasalahan dan solusi yang ada, lalu kalian belajar mewawancarai orang tua kalian dengan pertanyaan yang yang sudah disiapkan oleh buku ini ya, yang ini Bapak tandain. Jika mau menulis silahkan di pause dulu videonya. Lebih baik kalian download terlebih dahulu videonya biar tidak makan kuota banyak ya. Jadi bisa diputar ulang tanpa menghabiskan kuota. Nah, ini pertanyaannya, daftar pertanyaannya. Apa yang maksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat?
apa manfaatnya untuk kesehatanmu seperti itu ya. Oke. Nah, kita kembali lagi, kita lanjutkan. Nah, sudah, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 3. Nah, di sini ada si Siti ya. Siti sudah sehat kembali. Kemarin sudah berobat dan dikasih obat dan vitamin oleh Pak Dokter, dan alhamdulillahnya si Siti sudah sehat kembali. Nah, Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Nah, masih ingat kemarin yang kita bahas? Nah, ya, si Siti dan teman Danu ya. Danu apa? Ya, si Danu atau Dewi, ya, bapak lupa namanya. Itu mereka ketika di lingkungan sekolah itu gersang ya, lingkungan sekolahnya gersang, dan mereka punya inisiatif berdiskusi dengan teman-temannya untuk mengadakan menanam pohon. Nah, akhirnya oleh guru pun didukung, dan akhirnya si Siti pergi ke kelurahan membawa surat dari sekolah untuk meminta pohon angsana. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Semua orang tanpa terkecuali. Entah itu Pak Presiden, Pak Polisi, TNI, guru, siswa, penjaga sekolah, masyarakat sekitar, semuanya harus menjaga lingkungan. Tidak boleh merusak. Kenapa? Ya, untuk kita sendiri. Kalau lingkungan rusak, maka yang rugi kita juga. Kalau misalnya lingkungannya sehat, bersih, nyaman, maka yang mendapatkan kenyamanan itu juga kita. Kita melaksanakan kewajiban kita menjaga lingkungan, maka kita akan mendapatkan hak kita menikmati lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman. Nah, lingkungan harus bersih dan hijau. Maksudnya hijau di sini apa? Banyak pohon-pohonan. Coba lihat kalau misalnya di lingkungan yang pohonnya banyak, kalau misalnya kalian lihat pedesaan yang banyak sekali pohonnya, terus kita bandingkan dengan perkotaan yang tidak ada pohon sama sekali, gersang, ya, panas, banyak debu. Nah, itu lebih enak yang mana? Ya pasti ya, yang di daerah pedesaan, hawanya sejuk, lalu hijau semua karena banyaknya pohon, ya udaranya sejuk, segar karena ada banyak oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan tersebut. Nah, setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak berupa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohon dengan baik. Nah, ini yang perlu harus kalian biasakan. Ketika kalian diberi oleh seseorang, biasakan ucap terima kasih. Nah, dilihat ya, di situ adalah sebuah teks ya. Saran. Di situ ada si Siti ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga untuk menanam pohon angsana. Di wilayahnya itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah, berapa banyak bibit yang diterima setiap RT. Nah, ini sama kayak kemarin ya. Nah, banyak yang RT yang ditugaskan, ada 10. Nah, terus ada berapa nih kira-kira banyak bibit di kelurahan, terus banyak bibit untuk RT. Nah, caranya sama seperti kemarin. Kita dari belakang terlebih dahulu ya. Kita mencari yang ini nih, banyak bibit untuk RT. Bagaimana caranya? Nah, cara pertama itu adalah kalian pilih, terserah kalian, karena di sini pembagian. Maka caranya
Kalau nilainya masih banyak yang kosong, caranya adalah dengan cara kebalikannya. Berarti kita menggunakan cara perkalian. Cara pertama, kalian sebutkan angka, terserah kalian ya. Misalnya di sini kita Bapak pilih angka 7. Hop, sini angka 7. Warnanya kita ganti. Kita ganti warna hitam. Nah, di sini angka 7. Banyak bibit untuk RT 7 misalnya. Nah, untuk banyak bibit di kelurahan caranya bagaimana? Yaitu adalah dengan mengalikan 10 dikali 7. 10 dikali 7. Berapa hasilnya? Nah, kita tulis di sini ya. 70. Masya Allah, sangat mudah ya. Nah, hasilnya maka adalah ini. Ya. 10 kali 7 hasilnya 70. Nah, perlu kita buktikan? Ayo kita buktikan. Misalnya banyak wawan 70 dibagi 7 hasilnya 10. Nah, ini sama kayak kemarin ya. Nah, ini coba dikerjakan menulis 5 kemungkinan. Sangat mudah sekali kan? Nah, matematika itu mudah banget sebenarnya. Cuman banyak orang yang berpikir matematika sulit. Tidak. Matematika itu mudah anak-anak. Kalau tahu caranya. Makanya ketika kalian belajar matematika, pertama jangan putus asa terlebih dahulu. Kalian dengarkan, simak penjelasan guru kalian, caranya kalian pahami, setelah itu baru sering-sering latihan. Insya Allah mudah. Mereka yang mengatakan sulit itu karena awalnya mereka sudah berpikir sulit. Akhirnya ketika dijelaskan mereka malas mendengarkan, ya akhirnya terjadilah kesulitan dalam mengerjakan atau memecahkan masalah tentang matematika. Paham, Tom? Paham. Nah, karena kemarin yang latihan ini sudah, maka di sini Bapak kasih tugas yang semuanya kosong, ya, yang semuanya kosong. Banyak bibitnya belum diketahui. Yang di kelurahan, untuk RT juga belum, terus banyak RT yang ditugaskan belum. Nah, di sini kalian tulis 5 kemungkinan. Contohnya ya, sini malah lebih gampang ya. Di sini kita isi 56. 56. Nah, 56 bisa dibagi berapa aja sih? Ya, 56 itu bisa dibagi berapa aja? 56 bisa dibagi atau dikali ya. Bagi 1 bisa, atau misalnya di sini kita isi 2 bisa. Pokoknya cari bilangan yang habis membagi 56. Misalnya di sini kita isi 2 ya. Tidak ya. Pokoknya di sini kita isi bebas bisa. 56 dikali 2 berapa? Ada yang tahu? Berapa? 112. Bisa disebut 112. 112 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, 56. Gitu, mudah sekali ya. Jadi di sini kita pilih aja berapa angkanya, misalnya 25. Di sini kita pilih lagi bebas, misalnya di sini adalah 3. Nah, untuk mengisi di sini adalah tinggal 25 dikali 3. 25 kali 3 berapa hasilnya? Nah, tulis di sini. Di sini 75.
Mohon maaf ya, ini suara Bapak agak ngos-ngosan. Bapak juga masih kurang sehat. Seperti itu ya. Paham, Tom? Paham. Nah, jadi tugasnya untuk matematika adalah ini ya. Tugas matematika membuat 5 kemungkinan dan semuanya ini belum diketahui, semuanya masih kosong. Nah, ini semuanya masih kosong. Bikin 5, ini tugas pertama, tugas ketiga ya. 3 apa kedua? 3. Tugas ketiga. Terus tugas apa aja tadi yang sebelumnya? Nah, tugas sebelumnya biar nggak lupa. Wawancara tadi tugas kedua itu wawancara nih, bikin wawancara ya. Wawancara bersama orang tua kalian. Tugas kedua. Nih, tugas kedua tadi. Terus selanjutnya yang pertama tadi adalah ini ya. Menuliskan diskusi tentang hak dan kewajiban pada teks Siti Demam. Tulis di sini hak kewajibannya apa dan mencari masalah dan saran. Nah, itu 3 untuk pelajaran tema matematika. Terus membuat wawancara, lalu ini tadi diskusi ya. Gitu. Sudah paham, Tom? Pahimna insya Allah. Nah, selanjutnya di pelajaran akidah akhlak. Kita lanjutkan di pelajaran akidah akhlak ya. Pelajaran akidah akhlak. Nah, ini dia. Akhlak terpuji. Kita melanjutkan di pelajaran akidah akhlak, yaitu adalah akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik. Akhlak yang ada di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat di gambar. Ayo, di situ ada gambar akhlak terpuji apa saja. Yang pertama, ya, yaitu adalah di rajin belajar. Yang kedua, pamit ya berangkat sekolah. Yang ketiga adalah berinfak pada fakir miskin. Ya. Dan itu ya orang yang minta-minta itu sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh karena akan dihinakan oleh Allah di akhirat nantinya. Nah, dari gambar-gambar di atas itu gambar-gambar perilaku baik atau perilaku buruk. Ya, perilaku baik ya, tiga-tiganya ada perilaku baik. Nah, itu adalah merupakan contoh-contoh dari perilaku terpuji. Apa saja perilaku terpuji itu? Nah, di sini ada yang pertama yaitu adalah rendah hati. Rendah hati itu apa? Tawado. Tawado takun kan najmi laha lin nazirin wala takun kal bukhari yakhlu bi nafsihi. Itu rendah hati itu adalah kalau misalnya bahasa lainnya adalah tawadu ya, rendah hati tawadu, tidak sombong, tidak angkuh. Itu merupakan salah satu sifat terpuji. Apapun keadaan kita, kita kaya, kita pintar, kita dapat nilai bagus, kita harus tetap rendah hati, harus tawadu ya, harus tawadu. Seperti bintang. Bintang dia terbang ada di tempat yang tinggi dan mereka bersinar ya walaupun pada malam hari. Jangan seperti asap yang terbang tinggi namun kelamaan dia itu hilang itu. Nah, di sini kita harus sebagai muslim harus sungguh-sungguh ya, harus sungguh-sungguh menjauhi sifat
sifat sombong apapun keadaan kita ya. Nah, coba dilihat ada permasalahan di sini. Adib berasal dari keluarga yang kaya dan mampu. Dia sering memamerkan barang-barang mewah yang dia punya kepada teman-temannya. Bagaimana pendapat kalian? Nah, tulis jawabannya di sini. Tugas pertama. Tugas pertama ya. Beri saran. Nah, ini masih masuk ke memberikan saran. Nah, tulis jawabannya. Pendapat kalian bagaimana? Apakah baik, perlu ditiru, ataupun buruk yang harus kita jauhi? Kenapa harus kita jauhi? Tulis alasannya juga. Nah, ada lagi sifat terpuji yang kedua di sini. Ada santun. Nah, santun ya. Santun kepada siapa saja, tidak hanya kepada yang lebih tua, tapi juga kepada yang lebih muda. Apa hadisnya? Laisa minna apa? Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang lebih tua, gitu ya. Santun berarti halus tutur katanya dan tingkah lakunya, baik tingkah lakunya. Jadi harus halus, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh marah-marah, minta tolong yang baik ya. Jangan seperti apa ya? Malah ketika kita minta tolong malah membuat jengkel seseorang, itu tidak boleh. Ya, kita harus dengan bertutur kata yang halus apalagi dalam meminta tolong. Nah, ini termasuk akhlak terpuji karena akan bermanfaat baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Dengan sifat santun, seorang akan bersifat ramah terhadap siapapun dan tidak mau menyakiti orang lain. Ya, seperti Rasulullah banyak memberikan contoh. Nah, contohnya adalah bersenyum ya ketika bertemu dengan sesama muslim atau mengucapkan salam, assalamualaikum ya. Dalam hadis ada, senyummu terhadap saudaramu akan menjadi sedekah bagimu. Bagaimana? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakotun. Senyummu terhadap saudaramu akan menjadikan sedekah bagimu. Bagi yang nggak punya uang pengen sedekah, ya senyum aja ke saudaranya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri pas ketika nggak ada orang ya. Kita sapa, assalamualaikum, senyum. Atau misalnya mau bertanya kabar, silahkan. Seperti itu. Nah, di sini ada di dalam surat Luqman ayat 19, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala, ya jadi kalian dalam penulisan Allah Subhanahu wa taala itu jangan disingkat SWT ya, tidak boleh. Tulis panjangnya. Kalau misalnya tidak bisa menulisnya, cukup tulis yang Allah Azza wa Jalla. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Maksudnya sederhanakan dalam berjalan apa ya, jalannya biasa aja, jangan petantang petenteng gitu ya. Dan lunakkanlah suaramu, suaranya dikecilin, dihaluskan. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Tuh. Jangan sampai suara kita melebihi suara keledai, karena suara keledai yang seperti itu aja sudah sangat buruk. Dan kalau misalnya kita menyamai ataupun kita melebihi suaranya, maka kita lebih buruk daripada keledai. Nah, di sini ada permasalahan. Nah, ini tugas yang kedua. Syauqil, anak pertama dari 4 bersaudara. Ketika bertemu dengan siapapun, dia selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Bagaimana pendapat kalian dari perilaku Syauqil tersebut? Nah, tulis jawabannya. Oke, di sini. Di buku tulis. Nah, kita lanjut di akhlak terpuji selanjutnya. Ikhlas ya. Apa itu artinya ikhlas? Ikhlas itu dalam secara bahasa artinya suci, bersih, tulus. Tapi kalau menurut istilah, ikhlas itu artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah.
Ya, ikhlas itu tidak diucapkan saya ikhlas, tapi ya sudah tidak usah dibahas lagi ya, tentang perbuatan itu. Seperti dalam surat Al-Ikhlas ya. Dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas, ya enggak? Iya betul. Kalau surat An-Nas kan ada qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Al-Falaq juga qul a'udzu birabbil falaq. Ada. Surat Al-Baqarah ada di dalamnya kata-kata Al-Baqarah. Dengan surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Nah, dalam melakukan kebaikan tanpa ingin dipuji atau mendapat balasan dari orang lain tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Udah yang kalian lakukan untuk kegiatan sosial atau apapun tidak perlu diumbar lagi ke masyarakat. Saya tadi habis ngasih ke pengemis loh 50 juta. Nggak usah udah kalau misalnya kalian mau sedekah ikhlas udah kasih udah diem aja. Nah, sebaik-baiknya sedekah itu kalau nggak salah ada hadisnya ya. Sebaik-baiknya sedekah itu tangan kanan, yang tangan kirinya itu tidak tahu ya, tidak tahu tentang yang dibuat oleh tangan kanannya dalam sedekah. Itu sebaik-baiknya. Nah, dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, di sini mukhlishin orang-orang yang ikhlas atau orang-orang yang memurnikan ketaatan pada Allah. Nah, untuk mengukur tingkatan keikhlasan seorang itu sangat sulit, tapi kita bisa melihat ciri-cirinya yaitu adalah tidak mengharapkan imbalan atau balasan apapun dari manusia selain hanya ridho Allah. Dan sampai kita menolong teman karena supaya ingin dipuji, supaya apalah gitu ya. Tapi ikhlas tidak mengharapkan apa-apa. Udah setelah memberi, saya tidak mengharapkan apa-apa. Sudah setelah ini, apapun yang terjadi, ya saya tidak mau membanggakan diri seperti itu. Tidak merasa terpaksa atau terbebani dalam melakukan amal. Ya, jadi ikhlas seperti kita diminta untuk membersihkan sekolah. Bareng-bareng nih kita kerja bakti. Kalau misalnya kita ikhlas, ya karena untuk kebaikan kita sendiri ya kita kerjakan. Kita sapu, kita bersihkan. Tapi kalau misalnya tidak ikhlas, ya dia akan berat. Males ngapain banget sih orang udah ada Pak Hikmat kok, udah ada Pak Agus kok yang bersihin. Kok saya disuruh bersihin juga. Nah, ini ciri-ciri tidak ikhlas sambil ngedumel sambil nyapu. Wah, akhirnya berantakan ya. Capek iya gara-gara ngedumel, dapat pahala juga enggak, ya itu. Tidak ingin dipuji atau dibanggakan orang lain, melakukan semua amal dan perbuatan dengan sepenuh hati dan penuh pengabdian. Nah, itu adalah. Nah, tugas yang ketiga yang ini nih. Nah, tulis di sini ya, menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Sekundang yang tidak melakukan hal tersebut, bagaimana pendapat kalian tentang perilaku yang dilakukan azam, termasuk perbuatan apakah itu? Tulis di sini. Nah, sudah itu tugasnya ya. Untuk akidah akhlak ada 3 tadi tugasnya, yang tentang ikhlas, tentang rendah hati, dan tentang santun yang merupakan contoh dari perilaku terpuji. Fahim tuh? Ya, fahimnya. Tugasnya itu tadi sudah, silahkan dikerjakan. Ya, paling lambat boleh dikumpulkan hari Sabtu karena ya lumayan banyak sih dan mepet juga waktunya dengan sholat Jumat. Boleh dikumpulkan paling lambat jam 8 malam. Ya, paham tuh? Supaya apa? Supaya Sabtu itu kalian tidak ada tugas lagi. Di Sabtu kalian mau jalan-jalan sama orang tua sudah tidak kepikiran tugas. Mau lari pagi atau mau naik sepeda bareng-bareng keluarga tidak kepikir lagi tugas. Jadi selesaikan malam ini. Ya, cukup mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain juga. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Naqtatim bilhamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-download videonya ya, supaya tidak habis kuotanya.